Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan untuk kelas 12 di semester 1 untuk jurusan di Tata Busana dengan materinya adalah bisnis plan. Lalu inti dari materi ini adalah bagaimana caranya kita untuk mengelola sebuah usaha. Check it out. Baik, untuk selanjutnya Bapak mengingatkan kembali untuk membuat kelompok satu kelas ini terdiri dari 7 kelompok. Satu kelompoknya bisa terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Dan untuk kegiatan pertama Bapak ingatkan ya untuk selalu buat kelompok dan juga bekerja dengan kelompoknya. Dan yang kedua, yang pastinya membuat kegiatan kewirausahaan ini dengan proses perputaran keuangan yang cepat. Bapak ingatkan untuk proses kewirausahaan ini dipikirkan untuk produksinya yang bisa dibutuhkan langsung oleh siswa-siswa, mungkin ya teman-teman kita yang ada di kelas. Dan untuk kegiatan 3 kita juga sudah melaksanakannya dengan memilih supervisor kelompok dan manajer kelas. Ini berguna bagi kita untuk bisa menjadi sebuah alat kontrol dan juga penyemangat dalam kegiatan kewirausahaannya. Untuk selanjutnya adalah kegiatan keempat, membuat bisnis plan sederhana. Dari bisnis plan sederhana ini menghasilkan sebuah produk yang sederhana namun bermakna, bisa dibeli oleh rekan-rekan kita di dalam kelas, baik makanan, minuman, dan juga sebuah alat yang berguna bagi rekan-rekan kita. Selanjutnya adalah di kegiatan kelima, membuat prototipe. Dengan membuat prototipe, kita tahu untuk fungsi dan juga kegunaan dari apa yang kita buat gitu ya. Dan yang keenam, yang paling penting dalam setiap membuat sebuah kewirausahaan itu adalah sebuah marketing. Dan juga yang paling penting adalah membuat pre-order. Jadi pada saat kita membuat sebuah produk, itu harus ada pemasarannya yang sesuai. Dan juga ibaratnya ada target yang sesuai karena kita memproduksi berdasarkan pemesanan. Ketujuh, memproduksi kegiatan kewirausahaan. Ini juga apabila kita sudah membuat pre-order, membuat ya, karena misalnya sudah terlaku, itu yang paling penting. Dan yang kegiatan ke-8, jangan lupa untuk memasarkan kewirausahaan. Kita bisa jual ke teman sekelas, ke adik kelas, ke teman-teman jurusan yang lain, ataupun juga kita bisa berjualan di selain hari Sabtu dan Minggu, itu bisa jual kita kapanpun. Dan yang paling penting, barang tersebut itu bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Lalu kegiatan 9, jangan lupa ya untuk melaporkan kegiatan usaha di setiap kalian membuat sebuah produk, lalu juga memasarkan, menjual, dan juga laku. Jangan lupa untuk dibuat laporannya. Baik, selanjutnya mengingatkan kembali tugas profesor kelompok bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari di yang namanya adalah kelompoknya dan melaporkannya kepada manajer kelas, dan juga bersama-sama dengan timnya memproduksi, membuat bisnis plan ya, yang namanya kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Karena targetnya di akhir bulan ini setiap kelompok itu membuat sebuah produk ya. Dan yang paling penting adalah dari kegiatannya dalam kelompok sehari-harinya mencatat biaya produksi, mencatat pengeluaran dan pemasukan harian, dan melaporkannya kepada manajer kelas. Itu dia. Selanjutnya adalah tugas dari manajer kelas yang pastinya bertanggung jawab di dalam penjualan, perekapan, pencatatan di setiap harinya. Yang maksudnya ini adalah mencatat semua hasil penjualan dan mengecek setiap penjualan di setiap kelompok di setiap harinya. Dan yang paling penting, mereka juga ataupun manajer kelas ini menerima laporan setiap hari dari supervisor kelompok. Jadi supervisor kelompok melaporkan hasil kegiatan produksi lalu penjualan di setiap harinya kepada manajer kelas. Itu dia. Untuk kegiatan selanjutnya ini Bapak mengingatkan kembali untuk wakil manajer apa sih tugasnya. Yang pertama dari yang namanya wakil manajer adalah pasti membantu manajernya ya. Lalu di sini di dalam kelas pun juga membantu mencatat hasil penjualan dan proses yang namanya pembentukan PO. Karena apa? PO itu pre-order itu penting agar biaya produksi tidak besar karena menyesuaikan dengan yang namanya market ataupun pemasaran ya. Dan manajer dan wakil manajer bertanggung jawab atas yang namanya operasional kewirausahaan di kelasnya masing-masing. Jangan lupa, semangat selalu. Baik, selanjutnya adalah target pasar. Kita harus tahu nih, pasar kita itu siapa. Lalu siapa sih yang akan membeli produk kita? Maksudnya dari target pasar 1, apa profil dari yang namanya personal visual. Jadi kita harus tahu misalnya siswa ataupun rekan kita misalnya di dalam kelas ataupun juga di sekolah, harus tahu yang namanya siswa itu penghasilannya berapa, uang jajannya berapa. Jadi jangan sampai terlalu besar juga, terlalu mahal. Selanjutnya ada target pasar yang kedua, visualisasi orang-orang yang akan berpaling. Maksudnya adalah, wah misalnya beli sekali, lalu
tiba-tiba tidak beli gitu ya produk dari kita. Makanya selalu tanyakan apa sih kekurangan dari produk kita sehingga kita memperbaiki, sehingga orang-orang yang sudah beli itu selalu menjadi pelanggan tetap ya. Jangan sampai beli sekali dia tidak beli lagi. Tanyakan lagi kekurangan produknya apa gitu ya. Lalu apakah produk ini bagusnya seperti apa? Tanyakan langsung kepada masyarakat. Ingat, pelanggan harus diberikan sebuah yang namanya adalah informasi, sehingga informasi itu berguna bagi kita untuk memperbaiki sebuah produk. Baik, selanjutnya contoh dari bisnis plan. Maaf sebelumnya Bapak juga sudah memberikan sebuah contoh nih, pengingat kembali ya. Tinggal kalian menyesuaikan dengan yang namanya bisnis plan dan juga produk yang kalian buat masing-masing. Mengingatkan kembali, contoh bisnis plan pertama ada identifikasi peluang. Yang namanya sebuah peluang dalam usaha harus kita ketahui dan harus kita bahas di awal sehingga kita tahu tujuannya. Lalu penjelasan dari produk, kita harus bisa menjelaskan produk yang akan kita hasilkan dan kita buat. Jangan lupa. Lalu ada latar belakang bisnis, misalnya mengapa kita menjual produk ini. Dan yang selanjutnya tujuan dan potensi bisnis. Nah, di sini paling penting tujuan dari bisnis ini adalah untuk melatih kita misalnya dalam melakukan sebuah kewirausahaan dan juga sebuah kemandirian. Ini sangat penting sekali, jangan lupa. Selanjutnya analisis. Analisis di sini adalah kita menganalisa sebuah produk, bisa juga dengan analisis sederhana dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threatness. Itu paling bisa kita laksanakan. Dan selanjutnya adalah tentang perencanaan bisnis. Di sini perhitungan misalnya seperti harga produksi, lalu harus kapan balik modalnya. Di kelas juga sudah Bapak sampaikan secara sederhana. Lalu buatlah juga perencanaan bisnis, kalkulasinya juga dengan sederhana. Jangan yang muluk-muluk. Yang terpenting adalah cepat untuk balik modal. Selanjutnya adalah studi layak. Buat contoh seperti prototype. Buat sebaik mungkin sehingga orang mau membeli. Contohnya dengan melihat, membeli, lalu memakannya, lalu merasakannya. Kalau jasa, dengan kita packaging dengan baik, dibeli juga dengan karena melihat, lalu juga produknya juga baik. Itu salah satunya. Dan yang paling terpenting adalah dari setiap kegiatan, yaitu realisasi bisnis. Laksanakanlah bisnis sebaik mungkin, bisa dikatakan sebagaimana kita membuat itu dengan sistematis yang sesuai. Lalu laksanakan sebuah kegiatan ini secara mandiri, sistematis, terlaksana, sehingga apa yang kita harapkan bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Bapak ingatkan, keuntungan tidak harus selalu besar. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjual produk tersebut itu bisa laku sehingga bisa berguna. Itu yang paling terpenting. Yang ingin Bapak sampaikan bahwa dari kegiatan ini adalah bisnis plan bisa kita buat berdasarkan produk yang kita buat ya, baik sebuah jasa ataupun juga produk. Dan yang paling terpenting kita mencatat semua biaya produksi, pemasukan, dan juga penjualan, merekap semua sehingga kita bisa mengetahui yang namanya adalah proses dari kewirausahaan tersebut. Bapak minta untuk kegiatan ini lakukan secara sistematis, lalu bertahap, dan juga dicatat dari setiap produksinya. Keuntungan pun juga dicatat, dan alhamdulillahnya apabila sudah terlaksana, bahwa kegiatan tersebut itu harus dilaksanakan secara terus-menerus dan jangan tidak kontinu, karena yang namanya berwirausaha adalah kegiatan yang bisa dikatakan sebagai yang terus-menerus. Baik, itu saja Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.